Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, sugeng enjing dumateng sedulur-sedulur sedaya di Sabang sampai Merauke, khususnya di Pulau Jawa Nusantara yang saya cintai. Kali ini kita akan membedah ajarannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Tentunya semampu pengetahuan kami, yaitu ajaran Maulimo. Jadi Maulimo yang sebenarnya itu ternyata beda seperti yang Maulimonya yang kita ketahui yang saat ini ya, yang kita ketahui kan Maulimo kan mau maling, mau main, mau mendem, mau madat, mau medok. Itu ternyata ajarannya di era Belanda sudah dimodifikasi, tapi bagus, relevan, karena mengajak kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi yang sejati, teks yang asli, ajaran Maulimo dari Kanjeng Sunan Kalijaga itu, yang pertama manembah. Maulimo ya, bukan Maulimo itu manembah, mengabdi, meguru, makaryo, dan mertopo. Jadi 5 itu. Nah, kita akan bedah satu persatu sesuai kemampuan kita. Manembah di sini bisa diartikan menembah itu ibadah atau menyembah Sang Hyang Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita umat Islam. Jadi menembah ini macamnya banyak. Salah satunya beliau Kanjeng Sunan Kalijaga itu masuk mengajarkan Islam lewat adat seperti pewayangan, gending Jawa, ataupun syair-syair atau apa namanya yang lebih dikenal suluk tembang gitu ya, tembang-tembang Jawa kuno, yang pada intinya di dalamnya mengandung unsur-unsur agama, yaitu mengajak kita untuk dekat dengan Allah, mengajak kita untuk kenal Allah. Intinya di situ. Jadi era dulu jangan disamakan dengan era sekarang. Sekarang niru ajaran Sunan Kalijaga ya, semua sudah tahu Islam kok. Tinggal menyempurnakan dengan ajaran yang sesungguhnya. Maksudnya mau lewat adat boleh, kalau enggak ya boleh. Kalau yang kita masih dari kalangan Nahdien ini ya, masih melestarikan itu ya, yang penting bukan syirik di situ di dalamnya. Menembah tadi ya banyak ya. Menembah itu bisa sholat, puasa, kemudian sedekah, bayar zakat. Dia nampak yang doer-doer. Kalau segi batin, menembah itu hati kita itu selalu ingat Allah, berusaha mengingatnya di mana berada, ingat Allah. Kita memandang segala sesuatu semuanya ciptaan Allah.
manusia, hewan, apa saja ciptaan Allah, dan semua alam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Allah tadi mengutus Rasul baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengenalkan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita cinta Allah tanpa melalui Rasulullah, ditolak sama Allah, kan itu pintu gerbang kita hanya Nabi Muhammad. Itu menembah, intinya menembah itu apa cari Gusti Allah. Allah perintahkan ini dan Allah melarang ini, berusaha kita ikuti semaksimal kita mampu. Lewat siapa kita tahu ajarannya? Lewat kanjeng Nabi Muhammad, turun kepada sahabat, kepada tabi'in, ke ulama. Makanya simbolnya NU kan pengikut ulama, karena kita tahu ajaran ilmu dari ulama. Nah ini kedua, mengabdi. Ini diartikan kita harus mengabdi kepada kedua orang tua, karena orang tua itu wakil Tuhan di muka bumi. Banyak yang salah paham itu, kadang-kadang orang bilang Pangeran Katon, tapi itu salah, karena Allah itu Maha Tunggal, Esa, Ahad, tidak mau diduakan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi kita ini kalau tafakur hanya boleh mentafakur ciptaannya, jangan Allah. Tidak mampu jebol, nah, akhirnya ngawur nanti. Yang ketiga, meguru. Nah, dalam meguru inilah semua itu penentunya ya. Kita dituntut mencari guru itu jangan sembarang. Kita lihat dulu gurunya itu, kita itu jelas enggak, ilmunya dari mana, sanad ilmunya sambung enggak ke Rasulullah. Karena ada itu spiritual Jawa yang bilang buat apa sanad itu kan untuk mengurung kita supaya tidak lari, misalnya muridnya tidak lari. Ini mohon maaf ya, pemahamannya gagal paham. Sanad itu bagian dari agama. Kalau kita beragama tidak pakai sanad, niscaya ngawur omongannya tidak bisa terkendali, sesuka hati, ngalor ngidul tangan sembarang. Pertanyaan apa dijawab saisok ya kali. Lihat saja dia yang bilang itu, yang di channel apa itu, mohon maaf ya, ini cuma sharing, di channel Metafisika TV itu kan Pak D siapa itu ketika membahas sanad kan, buat apa sanad gini. Sanad itu mengurung kita supaya tidak lari, supaya murid tidak lari. Nah, beliau mungkin belum mengenal orang itu harus ahlinya. Kalau ahlinya mesin mobil, ya harus ke ahlinya mobil bengkel. Kalau mobil kita rusak dibawa ke bengkel sepeda motor, ya tambah hancur mina dulu. Makanya semua pada ahlinya. Kalau bukan ahli ngomong, akhirnya ngawur. Sanad ini bagian dari ilmu yang sambung menyambung, yang artinya kita itu mulai ajarannya, ibadahnya,
cara berpikir, pemahaman ilmunya, ayatnya ya. Kalau kita memahami suatu ayat, pemahamannya seperti ini, itu bersanad sampai Rasulullah. Memang harus gitu, agama itu memang aturannya seperti itu. Orang yang tidak bersanad, nyomot A, B, C, nyomot agama A, agama B, ucapannya sembrono, ngawur, tapi merasa paling benar. Itulah guru tertipu. Itulah pentingnya kita mencari guru yang benar-benar sanad jelas dan juga istiqomah. Keempat, makaryo, kita harus bekerja. Walaupun rezeki itu sudah Allah yang ngatur, karena kita tidak tahu, kita wajib menyebut ikhtiar. Pokoknya gerak, rezeki Allah yang ngatur. Diam pun dapat, tapi itu tidak disunahkan. Kita harus gerak, kerja, niatkan kerja dari ibadah untuk keluarga, untuk agama, untuk nafkahi keluarga, jihad fisabilillah. Terakhir mertopo, mengilaku prihatin atau hidup sederhana, menyerakati, mengekang nafsu, berusaha membersihkan hati agar tidak iri, tidak dengki, tidak hasut, dan lain-lain. Intinya itu ya, acara Maulimo. Nanti kita bahas lagi lebih dalam. Mungkin cukup di sini dulu, karena saya ini agak enak badan, agak meriang jadinya, suara pun tersendat-sendat. Nanti kita sambung lagi. Intinya ya, hati-hati di akhir zaman, jangan asal menyomot ilmu. Kita saring ilmunya di YouTube itu, kita saring mana ulama yang benar, yang jelas, dan mana yang asal-asal bicara. Jangan sampai kita tersesat pemahaman seperti itu tadi. Nanti ujungnya dia merasa benar tapi tidak sadar, merasa paling sudah tingkat tinggi, padahal kalau dibandingkan ilmu wudhu masih tinggi ilmu wudhu. Karena wudhu itu kan itu tidak sah, semua sholat tidak sah. Mungkin itu saja dulu, sekian. Kita tidak usah dalam bahasnya, karena makam kita ya, kita makamnya masih begini ya, masih pelajar dan terus belajar. Nanti akan kita kuat spiritual Jawa lagi, garis wali song. Mungkin ini pembukaan. Itu ajaran Maulimo tadi apa? Manembah, mengabdi, meguru, makarya, dan mertopo. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.